Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelum itu kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik kami, Kau memenuhi hidup kami dengan kuasa-Mu, Kau selalu menyertai hidup kami dan memimpin hidup kami ke jalan kemenangan Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada renungan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi Tuhan dengan kekudusan-Mu, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saya ulangi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan yang sangat dahsyat ya, karena ini jadi firman Tuhan Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Jadi bukan keinginan kita tapi keperluan. Keperluan itu untuk masa-masa sekarang ini kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita memerlukan namanya firman Tuhan. Jadi kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan bukan hanya firman Tuhan juga, tapi kita juga dipenuhi dengan senjata-senjata untuk menghadapi serangan-serangan musuh, karena Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, artinya perjuangan kita bukan melawan manusia tetapi melawan roh-roh jahat. Jadi keperluan kita adalah kuasa, karena Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari kepadamu. Jadi kita harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan dan kita melawan iblis. Kita menyuruh keluar iblis dari hidup kita, dari tubuh kita. Jadi keperluan kita itu adalah menyangkut kuasa untuk mengusir setan, mengusir roh jahat, mengusir segala roh penyakit, dan mengusir roh kematian. Jadi penting ini untuk kita pahami bahwa kita deklarasikan Filipi 4 ayat 19 dalam pelayanan kita. Kita imani bahwa Allah kita memenuhi keperluan kita. Kita memerlukan kuasa, memerlukan firman Tuhan, dan juga yang sangat penting lagi memerlukan otoritas ya. Dengan adanya wewenang kita juga bisa memberikan firman Tuhan ini lebih banyak lagi untuk kita berikan kepada dunia ini, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Artinya kita harus deklarasikan memenuhi keperluan kita di dalam dunia ini dengan otoritas dari Tuhan. Apa itu otoritas? Otoritas itu menyangkut dari wewenang. Jadi kalau kita bilang otoritas bahwa kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini, janji firman Tuhan, Tuhan akan mendatangkan banyak bangsa-bangsa untuk datang. Itu otoritas firman Tuhan itu jadi. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kita perlu otoritas. Karena untuk menjadi muridnya Tuhan, bangsa-bangsa tidak mudah, karena mereka sedang dibutakan oleh sistem dunia dan ilah zaman dan roh-roh jahat. Dan otoritas itulah yang kita pegang dari Tuhan supaya kita bisa melucuti segala senjata-senjata iblis dan membebaskan para tawanan. Haleluya. Jadi keperluan kita itu, kekayaan dan kemuliaannya itu bicara otoritas. Jadi Tuhan itu memenuhi kekayaan kemuliaannya itu sesuai dengan keperluan kita. Jadi besok keperluan kita apa? Tuhan sudah akan menyediakan ya. Kuasa diberikan, otoritas diberikan, firman Tuhan diberikan, dan yang penting lagi kita diberikan juga damai sejahtera. Jadi keperluan kita adalah damai sejahtera, karena damai sejahtera itu melampaui segala akal kita, karena firman Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya kita akan menjadi seperti Yesus Kristus, karena dia raja kita, raja damai, dan kita memperoleh kepenuhan damai sejahteranya. Dan damai sejahtera itu kita akan nikmati terus sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjemput kita sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba Allah masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya
di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan kuasa Tuhan, firman Tuhan, kasih setiamu Tuhan, dan kami juga memerlukan otoritasmu, dan yang sangat penting kami memerlukan damai sejahtera-Mu Tuhan. Itu yang kami perlukan di dalam hidup kami. Tolong kami penuhilah itu kemuat Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dan menjadi anak-anak-Mu yang menggenapi rencana-rencana Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai hati pikiran kami, tubuh jiwa kami malam ini. Kami mau istirahat. Kami percaya Tuhan, otoritas Tuhan yang menjaga kami dalam tidur kami, bahwa firman-Mu berkata Engkau memberkati kami pada waktu tidur, dan Engkau juga terus menerus memberkati kami ketika kami dimanapun, dan pada waktu tidur pun juga Engkau memberkati kami. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur, kami diberikan tidur nyenyak. Kami tolak roh kematian, roh dunia orang mati. Kami tolak roh santet, kemudian jompa jampi. Kami tolak sakit penyakit di napas, ini jantung, akut abdomen, sakit perut, demam. Kami tolak juga suatu kuasa gelap, rancangan-rancangan roh panah apa visi jahat, dipatahkan semuanya dengan darah Yesus Tuhan. Kami pegang firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperan untuk kita, dan kita akan diam saja. Artinya Tuhan akan berkenan untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Itu berlaku untuk anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.